Selamat pagi, Bapak Muhammad Fijaratul Akbar, selaku dosen mata kuliah Character Building Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rani Aulia Putri dari kelas L2EA, program studi Bisnis Manajemen BINUS Online Learning. Saat ini saya bekerja di BINUS pada divisi General Affairs. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil proyek untuk mata kuliah Character Building Pancasila. Judul yang saya ambil ialah upaya peningkatan angka partisipasi kasar SMA sederajat melalui pendidikan tanpa dipungut biaya dalam rangka mencapai tujuan SDGs 4 di Jawa Barat terkait SDG 4 pendidikan berkualitas. Latar belakang masalah yang saya ambil ialah SDG 4.1 menargetkan semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis serta berkualitas pada 2030. Indonesia mencatat peningkatan APK pendidik menengah dari 76,4% menjadi 91,63%. Tetapi masih ada kesenjangan terutama di Jawa Barat yang APM-nya hanya 73,12%. Faktor ekonomi menjadi hambatan utama dengan 76% kasus putus sekolah disebabkan keterbatasan biaya. Pendidikan menengah gratis yang merata sangat penting untuk mencegah kesenjangan keterampilan, meningkatkan daya saing, dan memutus rantai kemiskinan. Dukungan kebijakan inklusif dan kesadaran publik menjadi kunci agar manfaat pendidikan dapat dirasakan seluruh anak Indonesia. Perumusan masalah yang saya ambil, yang pertama ialah apa saja faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi kasar di jenjang SMA sederajat di Provinsi Jawa Barat, khususnya dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan geografis. Dua, apa tantangan terbesar dalam menjamin bahwa pendidikan menengah di Jawa Barat tidak hanya bebas biaya tetapi juga berkualitas? Yang ketiga, bagaimana efektivitas program pendidikan tanpa dipungut biaya yang diterapkan di Jawa Barat dalam meningkatkan APK dan mengurangi angka putus sekolah? Yang keempat, bagaimana peran masyarakat dan pemangku kepentingan di Jawa Barat, seperti pemerintah, NGO, dan sektor swasta dalam mendukung tercapainya pendidikan sekolah menengah gratis ini. Dan yang terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan bahwa program pendidikan gratis benar-benar mampu mendorong kualitas sumber daya manusia. Hasil lapangan yang saya temui berdasarkan observasi daring dan wawancara dengan narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu pemerintah akademisi, orang tua, kerja, dan praktisi pendidikan. Yang pertama ialah hambatan ekonomi. Jadi meski biaya SPP telah dihapus, keluarga berpenghasilan rendah ini tetap terbebani dengan biaya non-SPP seperti buku, ekstrakurikuler, transportasi. Jadi biaya tersebut itu menjadi penghalang yang signifikan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA atau sederajat. Yang kedua itu ada akses informasi yang tidak merata. Jadi masyarakat di daerah terpencil itu sering tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran atau keberadaan program tersebut di sekolah gratis ini. Akibatnya minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses internet. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik. Jadi lonjakan jumlah siswa tidak diimbangi ruang kelas dan guru memadai. Jadi rasio siswa per kelas itu bisa sampai 42 sampai 50 orang, jauh dari standar yang idealnya itu hanya 30 siswa per kelas. Lalu selanjutnya ini ada distribusi anggaran yang belum merata. Jadi kendala keterlambatan pencairan dana BUS ini, besaran dana yang tidak sesuai kebutuhan serta lemahnya pengawasan membuat beberapa sekolah ini tetap membebankan biaya tambahan. Lalu yang kelima itu ada kolaborasi lintas sektor yang masih minim. Jadi perguruan tinggi, NGO, dan sektor swasta lainnya itu telah melakukan inisiatif bantuan, namun masih sporadis dan belum menjadi bagian dari strategi kebijakan daerah yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya di sini ada solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama pendidikan gratis komprehensif. Jadi perlu perluasan kebijakan bebas biaya mencakup seluruh komponen pendidikan termasuk seragam, buku, transportasi, dan biaya ekstrakurikuler dengan penyaluran dana langsung ke siswanya melalui mekanisme yang diawasi oleh sekolah dan komite pendidikan. Lalu di sini tuh ada kedua peningkatan kapasitas infrastruktur dari tenaga pendidik, yaitu pembangunan ruang kelas baru, renovasi fasilitas, penambahan sekolah dengan di daerah yang APK-nya rendah, lalu rekrutmen guru-guru untuk menjaga rasio ideal siswa per kelasnya. Lalu di sini yang ketiga itu ada kolaborasi multi pihak terstruktur. Jadi di perguruan tinggi, sektor swasta, dan NGO ini dilibatkan secara formal melalui program CSR, jadi kayak pengabdian masyarakat dan pelatihan guru untuk pemerataan kualitas pendidikan. Lalu ada pemerataan akses informasi dan teknologi. Di sini itu ada sosialisasi melalui media digital seperti radio, TV, atau toko masyarakat, serta penyedia fasilitas TIK yang di sekolah. Lalu itu yang terakhir ada penguatan partisipasi masyarakat dan pengawasan. Jadi di sini tuh ada pembentukan kayak forum sekolah, dewan pendidikan, daerah dengan kewenangan memantau pelaksanaan program dan menampung laporan masyarakat.
Mmm, Menurut refleksi pribadi saya melalui proyek ini, jadi saya, dapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas di balik kebijaksanaan pendidikan gratis di Jawa Barat ini ya. Kebetulan hasil wawancara saya itu dengan, salah satu pegawai, Student Support Office yaitu SSO di BINUS Kemanggisan, yang mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi siswa itu bukan lagi biaya SPP, karena umumnya itu udah dibebaskan ya. Jadi melainkan pungutan non SPP seperti buku, seragam, sekolah yang tetap ngeberatin keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini tuh kayak menunjukkan bahwa penghapusan SPP aja itu belum cukup untuk memastikan akses pendidikan yang benar-benar setara. Jadi saya juga menemukan bahwa keterbatasan dana BOS, khususnya di sekolah yang terpencil ya, membuat pihak sekolah itu cari kayak, alternatif pembiayaan yang justru itu berpotensi membebani siswa. Jadi hal ini diperparah dengan kesalahpahaman sebagai masyarakat yang menganggap itu istilah gratis, berarti tidak ada biaya sama sekali. Padahal kayak kenyataannya masih aja ada biaya pendukung yang harus ditanggung. Jadi kesadaran ini membuat, saya melihat betapa pentingnya transparansi kebijakan serta sosialisasi yang efektif agar masyarakat itu memahami hak mereka itu secara jelas. Dari sisi positifnya, saya melihat bagaimana universitas seperti BINUS turut berperan aktif, melalui program pengabdian masyarakat, penyuluhan, pelatihan guru, dan yang lain. Kayak kegiatan ini tuh bukan hanya memberi motivasi ke siswa, tapi juga ngebangun kesadaran bahwa pendidikan menengah itu merupakan pondasi yang sangat penting untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja selanjutnya. Jadi proyek ini tuh memberikan saya banyak kesempatan untuk mengasah keterampilan analisis kritis, kerjasama tim, komunikasi dengan narasumber dari, berbagai latar belakang. Jadi saya belajar memahami permasalahan pendidikan dari perspektif yang lebih luas, mulai kebijakan, implementasi, hingga dampaknya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi pengalaman ini menegaskan kepada saya bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan gratis itu nggak cukup untuk diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, tapi juga dari kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas, serta kesiapan siswanya untuk bersaing di masa depan. Jadi untuk mewujudkan itu diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat agar setiap anak itu tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik. Demikian laporan, yang saya sampaikan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Fijar, Rotul Akbar selaku dosen mata kuliah Karakter Building Pancasila atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.